Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 11 IPA 1, 2, 3. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi termokimia lanjutan ya. Jadi Ibu sampaikan secara video saja. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan mengulas sedikit saja dan Ibu harap kalian bisa menyimak dengan cermat ya video pembelajaran ini. Dan juga bisa kalian bertanya ke Ibu via WhatsApp jika ada hal yang kurang jelas. Oke, dan dari video ini pun di akhirnya pembelajaran kalian harus menyelesaikan tugasnya ya atau latihan soalnya. Oke, Ibu mulai saja. Jadi cara penentuan entalpi reaksi ada 4. Pada kesempatan kali ini Ibu menjelaskan yang kedua ya, yaitu penentuan entalpi reaksi berdasarkan data delta HF. Sebelumnya kalian kan sudah pernah dengar ya istilah delta HF pada materi sebelum PTS lalu. Delta HF adalah perubahan entalpi pembentukan ya. Entalpi pembentukan ya. Dimana ada tanda bulatnya ini memberitahu ke kita bahwa dia dalam keadaan standar. Ya, apa itu standar? Standar adalah jika zat yang dibentuk sebanyak 1 mol. Ya, terlihat dari koefisiennya. Nah, berdasarkan data perubahan entalpi bentuk standar ada dalam reaksi, nilai entalpi reaksi dapat dihitung dengan rumus ini. Maksudnya itu the point ya. Yang di kotak warna biru, inilah rumusnya. Jadi delta H reaksi adalah sigma atau total delta HF hasil reaksi atau produk atau yang ada di ruas kanan tanda panah dikurang delta HF reaktan atau zat yang bereaksi yang ada di sebelah kiri tanda panah. Boleh ditulis juga ini kanan data yang di zat yang ada di sebelah kanan dikurang di data yang ada di sebelah kiri tanda panah dalam persamaan reaksi kimia ya. Nah, sebetulnya perumusan rumus ini pun sebetulnya asal usulnya dari perhitungan hukum Hess ya. Nah, contoh nih, tentukan reaksi entalpi pembakaran C2H6 ya. Jadi C2H6 mengalami reaksi pembakaran yang mana reaksinya kan kalau pembakaran seperti ini ya. Ibu tulis di bawah C2H6 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah reaksi pembakaran ya, pembakaran sempurna. Di sini ada zatnya apa aja? Karbon dioksida, air dan oksigen ya sama C2H6-nya. Nah, rumusan yang ini itu dapat dari nilai data delta HF. Kalau kita menggunakan cara hukum Hess nanti akan menemukan hasil yang sama ya. Mari sekarang langsung aja ke cara yang kedua yaitu data delta HF. Ya. Nah, ini dia masih soal yang sama ya. Jadi reaksi pembakaran C2H6 ditanya nih berapa nilai delta H-nya, delta H reaksi. Tadi rumusnya apa? Delta H reaksi adalah sigma atau total delta H produk dikurang sigma delta H reaktan atau zat yang ada di sebelah kiri. Nah, berarti kita harus tulis dulu persamaan reaksinya ya. C2H6 kita tulis ulang plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Oke. C di kiri 2, C di kanan 1, maka kita kasih koefisien 2. H di kiri 6, H di kanan 2, maka kita kasih koefisien 3. Ya. Ini hubungannya antara koefisien dan jumlah atom adalah perkalian. Jadi atom H2 kali koefisien 3, maka total hidrogen di kanan adalah 6. Karbon di kiri 2, karbon di kanan juga sudah 2 ya, karena koefisiennya sudah 2. Kemudian oksigennya ikut juga kekali dengan koefisiennya. O dari CO2 adalah 4, O dari H2O adalah 1 dikali 3, yaitu 3. Total oksigen di ruas kanan adalah 4 tambah 3, yaitu 7. Sedangkan oksigen yang di kiri baru 2. Nah, supaya sama, yaitu kita kali dengan koefisiennya menjadi, tarik waktu supaya cukup. Ya, betul. 7 per 2. Oh, 2. Ya, kalau kita kali kan 7 per 2 kali 2 ya 7 ya. Nah, ini adalah persamaan reaksi pembakaran
C2H6 yang sudah setara. Lalu diketahui data delta HF ini, zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Ada zat produk CO2 dan H2O, dan ada C2H6 yang terbakar itu ya, si zat yang terbakar. Kenapa di sini tidak ada nilai delta HF-nya O2? Tidak ada karena gini, nilai delta HF ini adalah pembentukan senyawa. Jadi senyawa O2 dibentuk dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, O2 kan adalah unsur paling sederhananya ya. Dia adalah yang menjadi unsur penyusun. Maka kalau unsur penyusun ya sudah dalam bentuk paling sederhana tidak memiliki nilai kilojoule ya. Jadi kita anggap nilainya tidak ada ya, atau 0 kilojoule. Ya. Oke, langsung saja kita tulis ya, delta H reaksi sama dengan total delta H produk. Nah, dikali dengan koefisiennya ya. Delta HFCO2 dikali koefisiennya berapa? 2 ya. Tambah delta HFH2O nih ya, nilainya nanti tinggal kita substitusi. H2O dikali dengan koefisiennya 3. Lalu dikurang ya dengan total reaktan yang di sebelah kiri tanda panah ada C2H6 dan O2. Karena O2 tidak memiliki nilai, maka cuma C2H6 saja. Jadi seperti ini. Delta HF C2H6 saja ya. Oh ya, ini semua dalam keadaan standar ya. Nah, lalu yang O tadi sekali lagi ya, tidak dimasukkan dalam perhitungan karena ya nilainya 0. Lalu kita masukkan nilai yang CO2 nih, minus 393,51 kali 2. Kemudian yang delta HFH2O kan min 285,8 ya, dikali 3 dikurang delta HFCO2 yaitu min 84,7 ya, kali berapa? Kali 1 ya, karena koefisiennya 1. Nah, hasil hitung-hitungan ini sebentar, tadi sudah menghitung ya. Bentar. Ya, hasilnya ini minus, ini dibulatin ya jadi 0,5 saja, jadi minus 787 ya. Ini 285 kali 3 ya. Oke. Dan intinya hasil dari hitung-hitungan ini kalau Ibu tidak keliru ya. Sebentar. Minus 285,8 kali 3. Lalu nanti ini dikali 3 dulu ya. Nah, maaf nih, ada kekeliruan, jadi Ibu hitung dulu sebentar. Oke, ya Ibu lanjutkan. Jadi nilainya minus 800. Maaf, ini keliru. Karena min 285 ya dikali 3 ya hasilnya minus 0. Ini 857,4 ya, dan ini hasilnya min kali min ya positif ya, positif 84,7 ya. Dari hasil hitung-hitungan biasa ya, jadi kalau Ibu tidak keliru menghitung, nanti kita cek lagi ya, minus 988 1. Itu kan Ibu cek lagi dulu sebentar ya. Ya, ternyata ini ada kekeliruan, maaf Ibu ulang ya. Jadi hasil coret-coretannya ini tinggal dikurang tambah biasa. Nanti juga kalian bisa cek, yaitu minus 1559,7 kilojoule. Inilah energi pembakaran standar dari C2H ya. Semoga cukup paham. Kita langsung ke contoh 2 ya. Ibu akan buat video yang